Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini berharap kepada manusia. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kadang-kadang kita harus belajar untuk berdiri sendiri, karena ada orang yang berjanji untuk mendukung kita. Seringkali cuma omong doang. Manusia yang berjanji, manusia pula yang mengingkarinya. Namun kenapa kita kecewanya malah kepada Tuhan? Bagaimanapun juga, jangan pernah berharap kepada manusia, sebab kita pasti akan kecewa. Semua orang bisa berjanji, namun tidak semua orang dapat menepatinya. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Carilah Tuhan, sebab Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Banyak orang percaya dengan janji manusia, tetapi mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Padahal janji Tuhan dapat memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita yang mempercayainya. Orang yang cerdas pasti memilih percaya kepada janji-janji Tuhan. Sebaliknya, orang yang bodoh mengabaikannya. Itu sebabnya mereka tidak pernah mengalami hidup yang penuh dengan mujizat. Sekalipun begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan yang sudah melewatinya, belajarlah menghargai dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, meskipun mereka hebat dan kaya raya. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Agar kita tidak berharap kepada manusia, yang patut kita ketahui bahwa yang pertama, harapan selalu ada dan tanpa batas. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sesungguhnya kekecewaan dan kegagalan terbatas adanya, namun harapan selalu ada dan tanpa batas dalam kehidupan kita. Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Selalu ada harapan selama kita masih hidup. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan takut dan gentar. Mata Tuhan senantiasa mengawasi perjalanan hidup kita. Asal kita percaya dan tetap berharap kepadanya, selalu ada harapan yang bisa memberi kita kekuatan untuk bertahan, untuk melewati masa-masa yang sulit. Memang ada kalanya Tuhan kita memakai manusia untuk memberi pertolongan kepada kita. Namun, jangan sampai kita menghormati mereka lebih daripada Tuhan. Jika bukan karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka, kita tidak akan pernah menerima bantuan dan pertolongan dari siapapun. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak sanggup atau tidak mau menolong kita.
tapi bersabarlah sebab Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang kedua, manusia dilahirkan untuk percaya. Dalam Roma pasal 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Pengertian percaya di sini adalah taat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita tidak akan pernah dipermalukan atau kecewa dengan hidup ini. Banyak orang begitu skeptis, trauma, dan penuh rasa takut akan hari esok. Orang demikian bagaikan orang linglung yang berjalan dengan kehilangan pegangan hidup. Untuk mengatasi ketidakpercayaan adalah berseru kepada Tuhan dan belajar memegang teguh akan janji-janji Tuhan. Seperti ketika memasuki rumah tinggal, jika kita tidak memiliki keyakinan bahwa rumah tersebut kokoh, kuat, serta aman untuk dimasuki, apakah kita berani memasukinya? Demikian juga ketika kita ingin memasuki mobil, pesawat, dan lain sebagainya, dibutuhkan kepercayaan iman sehingga kita tidak ketakutan. Yakinilah Tuhan seyakin-yakinnya. Percayalah kepadanya bahwa Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Rahmat dan kasih setianya selalu baru setiap hari. Manusia dilahirkan untuk percaya. Tanpa rasa percaya, kita pasti serba stres dalam menjalani kehidupan ini. Hal yang ketiga adalah jangan meragukan Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Banyak orang lebih percaya kepada harta dan pangkat ketimbang kepada Tuhan. Mereka sama sekali menganggap sepele Tuhan dalam hidupnya. Lihat saja ketika mereka dihadapkan kepada pilihan antara pekerjaan dan ibadah mereka. Tidak segan-segannya memilih pekerjaan, lalu meninggalkan jam-jam ibadah kepada Tuhan. Jangan pakai nalar untuk percaya kepada Yesus, tapi pakai hati dan perasaan agar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pakai syarat untuk percaya, tapi pakai iman dan hati. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika takut dan cemas, mulai ragu akan Tuhan, maka kita sudah mulai jatuh di dalam dosa. Seorang peragu sangat sulit untuk mempercaya Tuhan. Bertobatlah, maka Allah penuh kasih akan memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami jangan pernah berharap kepada manusia, karena harapan selalu ada dan tanpa batas di dalam kehidupan setiap kami. Manusia dilahirkan untuk percaya, taat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kami tidak akan dipermalukan. Kami tidak akan meragukan Tuhan di dalam hidup ini. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.